Sudah hampir habis 2022 dan tentu saja 2023 diharapkan bisa lebih baik lagi kondisinya. Meskipun kondisi geopolitik masih belum stabil, tetapi ada harapan terutama pasca kemarin penyelenggaraan presidensi G20 juga berjalan dengan apik dan komunike berhasil disepakati bersama. Tentunya diharapkan ada hawa segar dan secerca harapan bagi negeri ini supaya industri bisa berkembang dan pertumbuhan ekonomi pun bisa semakin baik lagi. Tetapi apakah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo berkali-kali berkaitan mengenai kehati-hatian mengenai resesi global ini perlu juga diwaspadai bersama. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai waspada resesi global, mengapa harus optimis. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada tim asistensi Menko Perekonomian Pak Raden Pardede. Pak Raden selamat malam, pemirsa boleh disapa dengan menggunakan mic-nya Pak Raden. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian dan semuanya. Sehat Pak Raden ya? Sehat Harus selalu sehat ya. ini sepertinya. Dan kemudian ada Prof. Hendrawan Supratikno, anggota Komisi 11 DPR RI. Prof. Hendrawan apa kabar? Sehat dan salam semangat. Harus terus semangat. Terima kasih Prof. Hendrawan sudah berkenan hadir. Selanjutnya ada Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Bapak Bobi Ghafour Umar. Pak Bobi apa kabar? Terima kasih sudah berkenan hadir. Sama-sama, terima kasih. Dan ada Ekonom Indef Mas Tauhid Ahmad. Mas Tauhid apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa Ini kabar semuanya? Kita ke Mas Tauhid dulu deh. Catatan Mas Tauhid. Apakah memang sama dengan Mas Bang Faisal? Ya, saya kira perlu diwaspadai karena memang pertama ya berbagai analis lembaga dunia membuat dua skenario ya. Skenario pesimis terhadap perekonomian kita, bottom line-nya itu di angka pertumbuhan ekonomi cukup rendah begitu ya. Stanley and Morgan itu 4,5% pada tahun depan, kemudian OECD 4,7%, Bank Indonesia juga memiliki range yang cukup jauh, 4,5 sampai 5,5. Itu artinya bisa saja ketika kita mengalami situasi terkendala gejala ekonomi global, kita berada pada wilayah ekonomi yang menurun begitu ya. Mungkin tidak resesi ya, tetapi bahwa ini sebagai tanda-tanda bahwa kita dihadapkan pada situasi yang cukup sulit meskipun tentu ini harus dijawab. Ini tentu saja kan target bisa saja melebihi dari batas bawah yang tadi disebutkan oleh lembaga dunia. Tentu prediksi ini harus dijawab dengan semangat optimisme gitu. Tentu harus banyak upaya yang harus dilakukan baik menghadapi tadi gejala katakanlah inflasi global, kemudian lockdown Cina, terus kita tidak sampai yang paling prinsipil adalah kita tidak tahu apakah perang Rusia-Ukraina itu bisa selesai di tahun depan. Nah itulah pokok persoalan yang kemudian harapan bahwa semangat optimis juga harus diwaspadai begitu. Tapi kalau kita melihat dengan pertumbuhan Indonesia di kuartal ketiga ini kan masih di atas 5. Ini hal yang cukup menggembirakan jika dibandingkan dengan kondisi negara-negara lain yang justru malah minus. Ya, ada yang minus memang, tetapi juga ada yang lebih tinggi dari kita ya. Vietnam itu di atas 10, jadi tergantung kita membandingkannya tentu saja ya. Tapi kita juga bersyukur karena memang di tahun 2022 ekonomi kita kami yakin di atas 5%. Cuma mungkin nanti gejala perlambatan itu kan contagion effect dari negara lain maupun negara-negara yang menawarkan suku bunga yang menarik itu akan membuat putaran uang bisa saja dari kita keluar dan ini mengakibatkan pengetatan likuiditas semakin cepat. Nah ini yang kemudian mempengaruhi sektor real begitu. Saya kira memang tahun 2022 ya saya kira lebih baik dibandingkan 2023 karena kondisinya 2022 kita selesai pandemi, ekonomi domestik mulai menguat begitu ya. Walaupun ada perang tapi katakanlah efeknya mungkin relatif kecil. Nah yang kita khawatirkan bahwa pengetatan likuiditas itu akan semakin memburuk di tahun depan. Nah itu yang saya kira menjadi challenging paling besar begitu. Kita coba tanya sama pengusaha, Pak Bobi. Nah ini kan Bapak nih bidang industri. Kalau melihat memang geliatnya sudah lebih baik ya karena pertumbuhannya juga di atas 5 dan sesuai dengan target pemerintah 2023. Tapi Pak Jokowi terus mewanti-wanti loh, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Bagaimana kemudian pengusaha sendiri melihat kondisinya? Kita melihat dalam 15 bulan berturut-turut dari sisi PMI Index di atas 50.
Bulan September masih 53,7. Memang terjadi penurunan. Bulan Oktober 51,8 dan terakhir di November 50,3. Tapi indeks di atas 50 berarti masih ekspansif. Ini adalah 15 bulan berturut-turut. Berarti di masa pandemi pun industri manufaktur tetap tumbuh. Nah, hanya apa yang menyebabkan kita sekarang mulai melambat adalah beberapa sektor saja yang memang menggantungkan pasarnya kepada ekspor. Sedangkan market domestik kita ini kuat. Ekonomi di kuartal ketiga 5,72, tumbuh dari 5,44. Ya, jadi kalau saya lihat bahwa ada optimisme di pasar domestik. Dan pasar domestik ini kita lihat dari awal tahun, dari sisi manufaktur atau industri, kita memang sukses sekali lah melewati masa-masa pandemi dan kita mempersiapkan untuk ekspansi. Jadi kalau ditanya 2023 mungkin hanya Tuhan yang tahu kapan sampai bisa berakhir ya Rusia. Tapi kita lihat sampai kuartal pertama at least kita masih sangat optimis. Nah, kemana kita mau bergerak? Kita mungkin yang selama ini bergantung pada pasar ekspor, kita coba sekarang masuk pasar impor dan pemerintah sudah benar lah. Belanja negara, belanja daerah itu memakai TKDN 40%. 40% itu hampir 400 triliun. Ya, jadi suatu market yang kuat, hanya tinggal bagaimana kita membentengi market kita ini untuk produk dalam negeri. Sehingga ekonomi bisa berjalan. Nah terakhir, ekonomi kita ini bergerak dari mana sih? Dari level menengah ke bawah atau UMKM. Ya UMKM ini 97% tenaga kerja kita ada di sana. Penyumbang PDB 61% lebih. Dan pergerakan ekonomi desa dengan KUR, dengan program-program pemerintah rupanya cukup berhasil. Jadi ada daya beli lah, itu dari kami. Jadi ada yang perlu dijaga sebenarnya, terutama berkaitan mengenai daya beli dan bagaimana UMKM ini sebagai penopang. Tapi kalau kita lihat dengan belanja di anggaran yang masih ada 500 triliun belum terbelanjakan dengan baik. Nah bagaimana sebenarnya pengawasan DPR termasuk juga strategi pemerintah supaya serapannya ini lebih baik lagi agar tidak kemudian sia-sia dan justru tidak terserap dengan baik. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.